Seorang pria di Korea Selatan jatuh cinta dan memiliki kekasih seorang saman atau biasa kita panggil dukun. Sebelum jadi menikah, pria itu tiba-tiba menghilang dan ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa di dalam kamar apartemen. Ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita langsung saja masuk ke pokok pembahasan video ini. Pada video kali ini, mari kita berkunjung ke kota Jeongju. Kota yang berjarak sekitar 125 km dari ibu kota Seoul, Korea Selatan ini adalah kota terbesar di Provinsi Chungcheong dan berpenduduk sekitar 850.000 jiwa. Jeongju juga terkenal indah karena dikelilingi daerah pegunungan dengan pemandangan alam yang menakjubkan. Pada tanggal 3 Maret 2021 sekitar pukul 7 malam, dua orang petugas polisi sedang berkendara menuju sebuah apartemen karena seseorang mencium bau busuk yang sangat pekat dari dalam unit apartemen yang dia sewakan. Sementara itu, si penyewa dikabarkan sedang berada di luar kota dan tidak bisa dihubungi sama sekali. Setelah tiba di sana, kedua petugas polisi beserta si pemilik segera membuka pintu unit apartemen yang dimaksud dan menemukan sumber bau busuk yang ternyata berasal dari jasad manusia. Melihat dari kondisi yang ada, korban diduga telah mengakhiri hidupnya sendiri dengan seutas tali yang terikat di atas tiang besi jemuran. Polisi akhirnya bisa memastikan jasad itu adalah jasad Choi Jang-hun, pria berusia 45 tahun penghuni unit apartemen itu. Jang-hun merupakan anak sulung dari 3 bersaudara. Jang-ho, sang adik laki-laki, sudah menikah dan memiliki 2 orang anak masih kecil. Sedangkan si bungsu sama seperti kakaknya masih belum menikah. Ketiganya yatim piatu karena sang bapak telah lama tiada, sedangkan si ibu baru 2 tahun yang lalu meninggal. Setelah bapaknya tiada, Jang-hun berusaha menggantikan sosok ayah dan bekerja sangat keras agar dapat meringankan beban ibunya dan membiayai kedua adiknya sampai lulus kuliah. Di puncak karirnya, Jang-hun pernah menjabat sebagai manajer di sebuah supermarket besar dengan gaji tahunan 80 juta won atau sekitar 79 juta rupiah per bulan. Di tempat kerja, pria ini terkenal sebagai atasan yang baik, jadi tidak heran bila dia disenangi anak buahnya. Begitu mendengar kabar kakak mereka telah tiada, Jang-ho dan adiknya merasa sangat sedih dan terpukul. Sementara itu, pihak keluarga tidak bisa menerima putusan polisi yang ingin menutup kasus ini. Jang-ho dan istrinya kemudian menghubungi pihak media untuk minta bantuan. Kebetulan sebuah stasiun televisi setuju melakukan penyelidikan dan mencari fakta terkait. Berikut hasil temuan mereka. Jang-hun mengakhiri hidupnya pada tanggal 6 November 2020. Kesimpulan ini diambil berdasarkan laporan pemakaian ponsel di mana dia berhenti menjawab panggilan masuk sejak tanggal itu. Baterai ponselnya lalu bertahan selama 3 hari sampai kehabisan daya dan tidak aktif pada tanggal 9 November tepat pada pukul 9:23 pagi. Bukti yang lain didapat dari pemakaian kartu kredit di mana transaksi terakhir terjadi pada tanggal yang sama. Pihak stasiun televisi juga menemukan beberapa kejadian janggal sampai dengan jasad Jang-hun ditemukan. Kejanggalan pertama adalah Jang-hun ternyata pernah membeli sebuah Mercedes-Benz baru. Padahal setahu adiknya, Jang-hun bukan tipe suka pamer dan selalu mengendarai mobil keluaran Korea. Sekarang yang membuat orang bingung, mengapa tidak ada seorang pun pernah melihatnya mengendarai mobil Mercedes-Benz baru itu. Jang-hun pernah bercerita pada adiknya bahwa dia sedang menabung agar dapat membelikan sebuah rumah untuk ibunya. Jadi rasanya tidak mungkin dia rela menghabiskan banyak uang hanya untuk membeli mobil baru. Kejanggalan kedua terjadi pada kotak surat yang ada di lobi apartemen. Kotak surat milik Jang-hun yang biasanya terlihat penuh dengan surat atau dokumen, tiba-tiba bersih tidak tersisa. Selanjutnya, semua surat yang datang diantar petugas pos dan ditaruh di dalam kotak itu akan lenyap secara misterius beberapa hari kemudian. Kejanggalan ketiga adalah biaya bulanan listrik dan air apartemen yang tertunggak selama 4 bulan terakhir ternyata lunas pada tanggal 15 Januari 2021. Lalu pertanyaannya, siapa yang membayar dan apa tujuannya? Kejanggalan keempat adalah kehadiran seorang perempuan misterius di lokasi apartemen. Saat malam hari jasad Jang-hun ditemukan dan para petugas polisi masih berada di sana, seorang perempuan tidak dikenal tiba-tiba datang mengambil semua surat dan dokumen dari kotak surat. Pemilik apartemen yang kebetulan sedang berdiri dekat sana sempat bertanya mengapa dia mengambil surat milik orang lain. Perempuan itu menjawab dengan gugup bahwa dia hanya orang suruhan. Kemudian ketika ditanya siapa yang menyuruh, perempuan itu tidak berkata apa-apa dan segera pergi dari sana.
Setelah mencari beberapa lama, pihak stasiun televisi berhasil menemukan identitas perempuan misterius itu yang ternyata bermarga Park. Saat menemui putri dan menantunya, keduanya mengaku ibu mereka adalah seorang pengikut fanatik ajaran Samanisme dan pergi meninggalkan keluarga hanya untuk menjadi murid seorang saman. Sebelum lanjut, mari kita membahas sedikit apa yang dimaksud dengan ajaran Samanisme. Samanisme adalah kepercayaan asli rakyat Korea, gabungan dari berbagai kepercayaan seperti agama Buddha dan Taoisme, di mana para pengikutnya melakukan pemujaan pada dewa, makhluk gaib, dan roh manusia yang telah meninggal. Seorang saman atau biasa kita panggil dukun, dipercaya dapat memanggil arwah dan mampu berkomunikasi dengan roh atau makhluk halus. Oleh karena itu, para saman sering dimintai tolong untuk mengusir roh jahat, mendatangkan keberuntungan, meramal masa depan, dan menyembuhkan berbagai penyakit. Dalam setiap upacara, para saman biasanya akan bernyanyi dan menari dengan memakai pakaian tradisional Korea. Meskipun ajaran ini sudah ditinggalkan generasi muda, tapi warga yang berusia lebih tua dan tinggal di daerah pedesaan masih sangat percaya dan sering mendatangi saman untuk bertanya mengenai segala urusan. Pada tahun 2019 saat ibunya meninggal dunia, Jang Hun mendatangi seorang saman bernama Lim Dongja. Lim sudah berusia 50-an tahun dan dia dimintai tolong memimpin upacara pada hari pemakaman. Singkat cerita, sejak perkenalan itu, hubungan keduanya semakin hari semakin dekat dan akhirnya menjadi sepasang kekasih. Setelah bersama dengan Lim, Jang Hun merasa sangat bahagia. Dia memberitahu kedua adiknya sudah memiliki kekasih dan berencana menikah dalam waktu dekat karena kekasihnya itu sedang mengandung anaknya. Baru 3 bulan berhubungan, sikap Jang Hun secara perlahan mulai berubah. Dia diberitahu bahwa kedua adiknya punya rencana jahat dan tidak setuju dengan hubungan mereka. Jang Hun seperti orang yang dicuci otaknya, percaya begitu saja dan memutuskan hubungan dengan orang-orang yang selama ini sangat dia sayangi. Kedua adiknya tentu saja merasa sangat terpukul karena kakak yang sangat mereka hormati tiba-tiba berubah seperti itu. Di satu sisi, Jang Hun sangat bahagia saat diberitahu dirinya sebentar lagi akan menjadi seorang ayah. Lim mengirim foto hasil USG dan minta Jang Hun mau menikah dengannya suatu hari nanti. Jang Hun tentu saja setuju karena dia memang pernah berjanji pada mendiang ibunya akan menikah dan menjadi seorang suami dan ayah yang baik. Sejak saat itu, Lim sering minta dikirim uang untuk pemeriksaan rutin ke rumah sakit. Tapi sayangnya, setiap Jang Hun ingin ikut menemani, Lim selalu menolak dengan alasan dia ingin pergi sendirian. Selain biaya rumah sakit, Lim minta uang untuk menyiapkan kamar bayi dan beli semua perlengkapan sebelum kelahiran. Dia mengaku hanya suka produk luar negeri karena kualitasnya lebih bagus dan terjamin. Oleh karena itu, Jang Hun tanpa ragu mengirim uang puluhan juta won karena dia juga ingin yang terbaik untuk calon bayinya. Beberapa hari sebelum ulang tahun, Lim merengek minta dibelikan mobil Eropa keluaran terbaru. Jang Hun akhirnya membeli mobil Mercedes-Benz dengan cara leasing dan memberikannya sebagai hadiah di hari ulang tahun. Secara perlahan, rekening tabungan sebesar 500 juta won atau sekitar 5,9 miliar rupiah hasil kerja keras selama puluhan tahun mulai ludes tidak tersisa. Setelah itu, entah apa yang dia pikir, Jang Hun malah mengajukan pensiun dini di supermarket tempatnya bekerja dan mendapat uang pesangon sebesar 242 juta won atau sekitar 2,9 miliar rupiah. Dalam waktu singkat, semua uang pesangon itu juga habis diberikan pada kekasihnya yang tercinta. Setelah uang tabungannya menipis, Jang Hun mulai hidup sangat hemat. Terkadang dia hanya makan sekali sehari dan memutuskan pindah ke sebuah apartemen tipe studio seluas 15 meter persegi dengan biaya sewa relatif terjangkau, yaitu hanya sekitar 300 ribu won atau setara 3,5 juta rupiah per bulan. Seperti bisa ditebak, setelah pengiriman uang berhenti, sikap Lim secara perlahan mulai berubah. Dia semakin sulit dihubungi dan sangat susah diajak bertemu. Pesan-pesan singkat yang masuk pun mulai jarang dibalas. Padahal Jang Hun saat itu sudah tidak punya uang sama sekali dan bertahan hidup dengan mengandalkan pinjaman. Keadaan semakin parah
ketika Jang Hoon juga tidak mampu membayar biaya sewa dan listrik apartemen. Terkadang saat belum punya uang, dia memilih pulang larut malam agar tidak usah bertemu dengan si pemilik. Sedangkan Lim yang dimintai tolong seperti tidak peduli dan hanya mengirim uang ketika kekasihnya hampir diusir dari sana. Segala masalah ini memang cukup berat, tapi tidak sebanding ketika Jang Hoon tahu kekasihnya ternyata tidak hamil sama sekali. Kali ini dia benar-benar sangat terpuruk dan hatinya hancur berkeping-keping. Harapan bisa menikah, memiliki keluarga dan menjadi seorang ayah, sepertinya hanya tinggal harapan dan tidak pernah akan terwujud. Jang Hoon berusaha sabar dan bertanya pada kekasihnya mengapa harus berbohong, apakah dia benar-benar cinta padanya. Tapi yang menjadi masalah setiap kali ditanya, Lim tidak memberikan penjelasan apa-apa. Dia bahkan mulai tidak menjawab panggilan telepon yang masuk atau membalas pesan yang dikirim untuknya. Setelah coba menghubungi beberapa lama tanpa hasil, Jang Hoon mulai merasa dirinya dipermainkan, tapi sebagian besar hatinya masih berharap ada penjelasan dari semua ini. Berikut pesan singkat yang dia kirim pada kekasihnya. Kenapa hidupku begitu menderita? Kamu hanya bisa marah padaku. Tapi apakah pernah kamu berpikir, mengapa aku harus hidup susah seperti ini? Aku mengorbankan semua yang aku miliki hanya untukmu. Seperti orang bodoh, aku tidak meninggalkan apa-apa untuk diriku sendiri. Aku berusaha bertahan, walaupun tidak punya uang untuk menaruh makanan dalam mulutku. Sayang, aku sudah tidak kuat lagi bertahan. Bisakah kamu datang hari ini? Aku sangat rindu padamu. Pesan singkat tersebut adalah pesan terakhir yang dia kirim. Setelah menunggu tanpa ada balasan, Jang Hoon merasa tidak ada jalan keluar lagi baginya. Dia lalu mengambil seutas tali dan mengakhiri hidupnya sendiri. Sementara itu, Lim sepertinya tahu kalau kekasihnya telah meninggal dunia. Dia kemudian menyuruh anak buahnya mengambil semua surat dan dokumen dari kotak surat dan membayar tagihan listrik yang tertunggak. Semua ini dia lakukan untuk memberikan kesan bahwa kekasihnya masih dalam keadaan hidup dan sedang berada di luar kota. Staf stasiun televisi yang menyelidiki kasus ini pernah menghubungi Lim untuk mengkonfirmasi semua temuan mereka. 왜 찾으시는 건데요? 최장훈 씨 아이를 이제 임신하셨다고 아니었어요. 거짓말까지 하시면서 돈을 가져갈 이유는 없잖아요. 사람이 자기가 좋아서 돈을 준 건데 마지막으로 그러면 연락이 닿으셨던 때가 언제세요? 11월 달에요. 11월 달에요. 연락이 갑자기 안 됐어요. 계좌이체로 1월 15일에 전기세를 납부를 어떤 분이 해주셨더라고요. 그게 선생님이세요? 생겼어요, 동생이. 아니 이상하잖아요. 사실 연락이 끊긴 남자친구인데 전기세를 굳이 내주실 이유는 없잖아요. 당연히요. 어디 다 있는 줄 알고 내주면 안 되는 거예요? 경찰서 가서 알아보시라고요. 다 써있으니까요. 선생님께서는 최장훈 씨 죽음에 지금 책임이 없다고 지금 말씀하시는 건가요? 네. 저도 제가 죽으라고 한 것도 아니잖아요. Lalu pertanyaannya, bagaimana nasib mobil leasing Mercedes-Benz? Pada bulan Desember 2020, mobil itu sebenarnya ingin ditarik kembali oleh perusahaan leasing karena tunggakan angsuran. Setelah melakukan pelacakan beberapa lama, mereka akhirnya berhasil menemukan keberadaan mobil di tempat kediaman Lim. Lim mengaku kekasihnya sedang dirawat di rumah sakit. Lalu dia melunasi hutang angsuran yang tertunggak dan berjanji akan membayar sisa cicilan tepat waktu. Setelah mendapat semua informasi dan bukti-bukti terkait, pihak stasiun televisi bersama dengan keluarga mendatangi kantor polisi untuk melaporkan temuan mereka. Sayangnya setelah mempelajari semua, pihak kepolisian memutuskan kasus ini tidak akan diproses lebih lanjut karena kurangnya bukti permulaan. Menurut mereka, tersangka tidak bisa dijerat dengan pasal pidana karena uang yang dia terima dikirim oleh korban atas kemauan dan kesadaran sendiri tanpa ada unsur paksaan sama sekali. Jang Hoon dikabarkan sedang mengumpulkan tanda tangan untuk mengajukan petisi agar kasus kakaknya bisa dibawa ke pengadilan. Tapi sampai hari ini tidak diketahui dengan pasti kelanjutan dari petisi itu. Yang paling menyedihkan, saat membersihkan apartemen, mereka menemukan beberapa kotak berisi mainan yang disiapkan Jang Hoon untuk menyambut kelahiran bayi yang sangat dia dambakan hadir dalam hidupnya.